Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Fitri. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Nah, dengan NPM 1910210032 dan saya sekarang semester 5. Di sini saya sedang membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan parenting dengan dosen pengampu saya Ibu Rita Novianti. Kepada Ibu Rita, terima kasih sebelumnya. Nah, di sini apa sih itu pendidikan parenting? Pendidikan parenting di mana itu pendidikan bagi kita untuk orang tua. Terus di sini juga saya sedikit ingin menjelaskan, ternyata kita sebagai orang tua juga harus banyak-banyak belajar. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai orang tua memberikan pola asuh yang baik kepada anak? Terus bagaimana cara sebagai orang tua kita juga harus tahu cara mendidik yang baik. Terus juga kita tahu batas-batasannya. Terus apa saja sih yang kita berikan untuk anak kita dalam pola asuh tersebut? Nah, di sini apa sih yang dimaksud pola asuh? Pola asuh yang menurut saya itu suatu gaya ataupun penerapan yang kita berikan kepada anak kita. Jadi setiap orang tua pasti cara mendidik, terus cara memberikan pembelajaran baik itu di rumah sangat berbeda-beda ya, antara orang tua si A dan si B pasti berbeda cara pola asuhnya yang diberikan untuk anak. Pola asuh juga itu di mana setiap orang tua harus bisa memberikan pola tersendiri agar orang tua tersebut tahu bagaimana sih perkembangan dari setiap anaknya. Nah, di sini banyak sih selama ini pola asuh itu bertujuan hanya kepada ibu. Nah, tetapi menurut saya tidak seperti itu. Pola asuh tersebut harus adanya kerjasama, harus adanya komunikasi yang baik antara ayah dan ibu. Bagaimana ayah dan ibu ini harus tahu gitu, harus membuat kesepakatan bersama gitu. Apa ya, daftar-daftarnya itu harus kita berikan ke anak kita nanti. Nah, jadi anak usia 0 sampai usia nanti dia remaja itu sangat membutuhkan pola asuh. Jadi dari nol lah, dari usia 0 tadi orang tua juga udah harus tahu apa aja nih daftar-daftarnya. Terus sebagai orang tua kita mau memberi pola asuh bagaimana? Memberikan pola asuh yang otoriter, terus yang gayanya bebas, fleksibel, silakan terserah. Jadi gini, menurut saya pola asuh apapun yang orang tua berikan ke kita itu sah-sah aja, tidak ada salahnya, apapun itu sama, menurut saya semua baik. Namun setiap pola asuh memiliki dampak positif dan negatifnya. Jadi saya rasa orang tua di luar sana juga tahu ya. Terus pengalamannya juga mungkin lebih banyak daripada saya. Jadi kalau menurut saya sih setiap anak juga ingin mendapatkan hak yang sama. Setiap anak itu juga ingin dihargai. Hargailah anak kita. Terus setiap anak juga ingin didengar. Jadi cobalah kita sebagai orang tua menjadi pendengar yang baik. Apapun, kalau kesah apapun yang mereka sampaikan ke kita, cobalah kita dengar dengan baik. Kalau bisa kita berikanlah nasihat-nasihat yang baik, berikanlah masukan-masukan yang baik. Terus juga mereka juga ingin disayang, terus juga mereka juga ingin diperhatikan. Terus kita juga sebagai orang tua cobalah menjadi juga teman yang baik. Jadi bukan hanya sekedar orang tua aja nih, jadi kita juga bisa sebagai teman, sebagai guru, sebagai rekan kerja gitu. Jadi buatlah anak itu nyaman di dekat kita, bukan bukan rasa ketakutan sih yang dirasakan setiap anak itu, tapi kenyamanan gitu. Saya yakin anak itu pasti akan mencari kenyamanan gitu. Kalau mencari ketakutan itu suatu yang mungkin menurut saya sih yang buruk gitu kan untuk mereka. Tapi cobalah belajar dari sekarang, tumbuhlah
merasakan rasa kenyamanan tersendiri. Oke. Terus banyak sih orang tua yang berpikiran gini, oke deh, aku udah memberikan pola asuh yang baik nih gitu kan menurut dia gitu kan. Terkadang pola asuh tersebutnya juga banyak faktor-faktor pengaruhnya lah gitu, misalnya pengaruhnya baik pengaruh dari eksternal dan internalnya. Pasti kalau pengaruh dari eksternalnya itu dari lingkungan keluarga gitu kan, internalnya itu dari lingkungan sekitar, lingkungan sosialnya, lingkungan masyarakatnya, itu pasti ada. Terus lagi menurut saya, kita sebagai orang tua juga belajar. Nah, untuk saat ini belajar apa nih? Belajar untuk lebih sabar lagi, belajar untuk lebih menahan emosi, belajar untuk lebih baik lagi gitu. Jadi setiap tingkah laku yang anak kita tunjukkan itu ya suatu proses pembelajaran juga sih bagi kita, bagaimana cara kita mengatasinya, bagaimana kita menghadapinya. Jadi yang paling utama sih kalau kita memberikan pola asuh itu, tanamkanlah nilai agama ke anak-anak kita, karena nilai agama itu sebagai suatu pondasi gitu, pondasi anak kita kelak. Jadi apabila pondasinya sudah kuat, akarnya sudah kuat, insya Allah dia tumbuh berkembang seterusnya. Kalaupun nanti tergoncang oleh angin, dia akan bisa bertahan gitu, perlahan dia akan bisa bertahan. Terus juga mungkin itu aja sih ya, sedikit materi yang saya sampaikan tentang pendidikan parenting dan pola asuh ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.